Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia masa kolonial pada abad 16 hingga 19. Video ini dibuat untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman dan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial pada abad 16 hingga 19 tentang sistem tanam paksa. Untuk dosen pengampunya yaitu Dr. Randes Sumiatun MPD. Saya Mariati dengan NPM 20220027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa didirikan pada tahun 1830 pada saat pemerintahan penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar, yaitu Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1837 diperkasa oleh Gubernur Jenderal Van der Bos, mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa atau yang sering kita sebut kulturstelsel dengan tujuan utama yaitu mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintahan penjajahan. Penduduk dipaksa untuk menggunakan sistem tanah garapan minimal 1/5 luas atau 20% dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah Belanda. Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa sendiri yaitu adalah keharusan bagi masyarakat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil pertanian mereka. Tahun 1834, nomor 22, lebih kurang 4 tahun setelah pelaksanaan sistem tanam paksa, ketentuan pokok sistem tanam paksa antara lain yaitu orang-orang Indonesia akan menyediakan sebagian dari tanah sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, teh, tebu, dan nila. B. Bagian tanah yang disediakan sebanyak 1/5 luas sawah itu bebas dari pajak. C. Pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lamanya pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya sendiri. D. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda dan ditimbang. Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat, maka lebihannya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Namun pada kenyataannya tidak berbanding balik. Semua diambil oleh pihak Belanda. E. Terdapat pembagian tugas yang jelas, yaitu ada yang bertugas menanam saja, ada yang memungut hasil, ada yang bertugas mengirim hasil ke pusat, dan ada yang bekerja di pabrik. F. Tanaman yang rusak akibat bencana alam dan bukan akibat kemalasan atau kelalaian rakyat, maka akan ditanggung oleh pihak pemerintah. G. Bagi para penduduk yang tidak mempunyai tanah akan dipekerjakan pada perkebunan milik pemerintah selama 65 hari dalam setahun. H. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai-pegawai pribumi dan pihak pegawai Eropa hanya sebagai pengawas. 2.
Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa. 1. Persetujuan-persetujuan yang diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. 2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk sistem kultur stelsel, tetapi dalam praktek sungguh sulit untuk dilaksanakan. Tanah petani itu kecil-kecil 1/5 bagian, tentu akan lebih kecil lagi. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Maksud ketentuan di atas tentu baik, yakni supaya petani tidak habis waktunya untuk menggarap kebun tanam paksanya dan masih cukup waktu untuk menggarap tanah-tanahnya sendiri. 4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Ketentuan ini tentu tidak masuk akal, tetapi dalam kenyataannya tidak dihiraukan. Petani seringkali masih harus membayar pajak tanah untuk tanah yang dipakai guna tanam paksa. Buktinya, pajak tanah tidak menurun, tetapi malah naik terus. 5. Tanaman dagang yang dihasilkan tanaman yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positif harus diserahkan kepada rakyat. Namun semua tidak tetap diambil oleh pihak Belanda. 6. Apabila terjadi gagal panen pada tanam dagang, harus dibebankan kepada pemerintah. Hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurang rajinan atau ketekunan pada pihak rakyat. 7. Dalam pengerjaan tanah-tanah untuk penanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pimpinan desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. 3. Dampak penghapusan sistem tanam paksa. A. Produksi tanam perdagangan untuk pasar Eropa meningkat luar biasa. B. Meningkatnya tekanan atas tanah, tetapi tekanan atas tenaga kerjalah yang merupakan ciri paling penting dari sistem ini. C. Permintaan yang meningkat akan tenaga kerja ini tidak hanya merupakan akibat dari sistem baru berupa kerja paksa, tetapi juga akibat meningkatnya ketergantungan pada kerja kuli, membangun jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, benteng, gedung, dan pabrik, serta permintaan akan transportasi dan tenaga kerja di bidang industri. D. Monetarasi yang semakin meningkat adalah soal lain. Ini tentunya tidak berarti bahwa Jawa sebelum 1830 adalah sebuah Naturwissenschaft. E. Kedudukan pada bupati dinaikkan bersamaan dengan penerimaan mereka pada budidaya dan peran baru mereka sebagai pengawas tanaman yang diwajibkan sistem tanam paksa. F. Kepala desa kini diawasi lebih ketat terutama oleh pengumpul pajak dari pihak Belanda. G. Perubahan pemilikan tanah pribumi secara turun-temurun tetap berjalan. H.
Sistem ini menghasilkan cukup banyak bahan statistik, namun dari sekian banyak dampak negatif dan masih terdapat dampak positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, meskipun hal tersebut terlalu dipaksakan. 1. Bagi Belanda, meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan. Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden, pada tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden bagi Indonesia. Yang pertama yaitu kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Jumlah penduduk Indonesia menurun. Segi positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. See you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.